Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Aprilia dengan NIM 0805 1382 3281 dari kelas L2. Jadi di sini saya akan membuat respon akhir materi valuasi ekonomi praktikum ekonomi sumber daya laut. Nah, yang pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari valuasi ekonomi. Valuasi ekonomi dapat didefinisikan sebagai upaya untuk memberikan nilai kuantitatif terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumber daya alam dan lingkungan, baik atas nilai pasar maupun nilai non-pasar. Sumber daya perikanan pada dasarnya bersifat terbatas, walaupun sumber daya perikanan tersebut dapat pulih kembali. Secara garis besar, valuasi ekonomi lingkungan atau nilai ekonomi total terdiri dari dua komponen, yaitu nilai guna dan nilai non-guna. Nah, valuasi ekonomi ini terdapat 4 metode yang sering digunakan. Yang pertama itu metode harga pasar. Metode ini menilai sumber daya alam atau lingkungan berdasarkan harga pasar aktual yang berlaku. Digunakan jika barang atau jasa dilakukan memang secara nyata di pasar. Contohnya seperti harga ikan di pasar, harga kayu dari hutan, harga air minum isi ulang. Terus kelebihan dari metode harga pasar ini yaitu datanya mudah dapat diperoleh. Ada juga kelemahannya itu hanya berlaku untuk barang atau jasa lingkungan yang punya harga pasar nyata. Tidak bisa menilai jasa ekosistemnya dan tak terwujud. Terus yang kedua itu metode pasar pengganti. Metode ini digunakan jika barang atau jasa lingkungan tidak punya harga pasar langsung, sehingga digunakan barang atau jasa pengganti yang terkait. Contohnya, nilai rekreasi di pantai dihitung dari biaya transportasi, tiket, dan juga pengeluaran wisatawan. Contohnya seperti nilai kualitas udara dihitung dari selisih harga mudah. Terus yang ketiga itu ada metode simulasi pasar, yang dimana melibatkan survei langsung kepada masyarakat untuk mengetahui beberapa mereka bersedia membayar atau bersedia menerima kompensasi. Biasanya menggunakan contingent valuation method. Contohnya seperti survei pada masyarakat untuk mengetahui beberapa mereka yang mau membayar. Terus ada juga kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihannya yaitu bisa menilai jasa yang tidak punya harga pasar, misalnya keberadaan penyu. Dan juga kelemahannya itu sangat bergantung pada kualitas survei dan bisa bias. Yang terakhir yaitu metode lainnya, seperti metode transfer keuntungan, menggunakan data valuasi ekonomi dari penelitian sebelumnya dan juga di lokasi lain. Contohnya seperti nilai hutan mangrove di daerah A digunakan untuk memperkirakan nilai mangrove di daerah B dengan karakteristik serupa. Nah, ada juga keunggulan dari valuasi ekonomi ini itu berdampak yang menimbulkan dari pengalaman sumber daya alam dan lingkungan sangat diperlukan bagi pengambilan kebijakan dan analisis ekonomi dan suatu aktivitas perikanan tangkap. Teknik penilaiannya dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama nilai berbasis pasar, yang kedua nilai pengganti berbasis pasar, dan yang terakhir yaitu simulasi nilai berbasis survei. Nah, demikianlah video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.